Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, dengan bulan penuh rahmat ini, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempertebal amal ibadah kita dan memperbanyak amal ibadah kita. Tak lupa pula kita sanjungkan salawat beriringan salam ke pangkuan ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengemban dakwah. Semoga kita juga termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Dawata Channel yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam buku Ibnu Sina, salah satu bukunya, Ibnu Sina ini adalah salah satu ahli fuqaha, ahli tasawuf, dan ahli fikih. Di dalam karangan bukunya, Ibnu Sina membagi 3 kategori, 3 golongan orang-orang dalam melakukan ibadahnya ataupun amal ibadahnya. Di dalam bukunya, Ibnu Sina membagi 3 kategori. Adapun kategori yang pertama adalah orang-orang yang beribadah, menjalankan ibadahnya dia mengharapkan masuk surga. Jadi orang-orang yang menjalankan ibadahnya yang dia mengharapkan masuk surga, maka orang seperti ini di dalam dia beribadah sama dengan dia seperti pedagang, yang mana kita ketahui pedagang itu hakikatnya adalah yang dipikirkannya hanya adalah untung dan rugi. Jadi selain untung dan rugi, pedagang tidak memikirkan. Jadi orang-orang yang beribadah mengharapkan masuk surga, maka di dalam dia melakukan ibadahnya, maka dia akan ada perkalian-perkaliannya. Untung rugi akan dia kali. Jadi orang yang beribadah sama seperti pedagang ini, maka dia akan dihinggapi suatu penyakit, yaitu penyakit sum'ah, penyakit ujub, iri, takabur, dan sombong. Karena setiap ibadah yang dia lakukan, maka dia mengharapkan pujian dari orang-orang lain. Jadi ini adalah kategori yang pertama, orang yang melakukan amal ibadah mengharapkan dia masuk surga. Adapun kategori yang kedua adalah orang-orang yang beribadah karena dia takut masuk neraka. Jadi di dalam kategori yang kedua ini, orang-orang yang beribadah karena dia takut masuk neraka, maka semua amal ibadah yang dilakukannya, semua amal ibadah yang dikerjakannya hanya semata-mata dia hanya melepaskan ataupun menggugurkan kewajiban tersebut. Jadi semua amal ibadah dilakukannya hanya untuk melepaskan kewajibannya. Jadi sama seperti budak. Jadi orang ini sama seperti budak karena setiap pekerjaannya hanya dilakukannya untuk melepaskan kewajibannya saja. Ini adalah golongan kedua. Adapun golongan ketiga ataupun kategori ketiga adalah
orang-orang yang menjalankan amal ibadahnya, dia tidak mengharapkan masuk surga dan juga tidak takut dia masuk neraka. Jadi orang ini di dalam melakukan amal ibadahnya, baik sholatnya, puasanya, sedekahnya, maupun amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan amalan-amalan yang dilarangkan oleh Allah SWT, dia kerjakan dan dia tinggalkan hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah SWT. Jadi orang yang termasuk dalam kategori yang ketiga ini, semua perbuatannya dia hanya mengharapkan ridhonya Allah. Di dalam dia melaksanakan ibadahnya, dia hadirkan ruh kecintaannya kepada Allah karena dia hanya mengharapkan ridhonya Allah. Para pemirsa dan channel yang dirahmati oleh Allah SWT, kategori ketiga ini adalah kategori orang yang melakukan segala perbuatannya dihadirkannya keikhlasannya, dihadirkannya kecintaannya kepada Allah karena dia hanya mengharapkan ridhonya Allah tanpa mengharapkan surganya Allah dan tidak takut masuk ke nerakanya. Karena masalah surga itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan keikhlasan. Para pemirsa Dawakta Channel dirahmati oleh Allah SWT, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan ini, jadikanlah ini sebagai momentum bagi kita untuk memperluas ladang amalan kita, untuk memperbesar pundi-pundi amalan kita. Marilah di sini kita pergunakan, di sini kita raihlah segala amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Hadirkan ruh cinta kita kepada Allah sehingga semua amalan-amalan tersebut bisa kita laksanakan dengan keikhlasan. Masalah surga Allah yang Maha Tahu. Baiklah, sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wasikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.